Oke, selamat malam, brother. Ya, Eh, kita itu malam ini ya, kan malam. Ya, jadi kita pada malam hari ini kita akan menjelaskan, saya akan mengajarkan kalian semua untuk bagaimana apa ya, mengajarkan tentang koneksi database dengan Java NetBeans. Ya, pembahasan kali ini kita beberapa bulan beberapa akhir-akhir ini kita akan fokus kepada Java NetBeans dan MySQL. Nah, karena untuk membentuk sebuah aplikasi sendiri itu memerlukan yang namanya UI dan database, maka kita perlu apa ya? Kita perlu membuat UI dan perlu membuat database. Nah, untuk membuat UI kita itu bisa menggunakan Java NetBeans di sini ya. Kita menggunakan Java NetBeans seperti desain seperti ini. Ini seperti versi mininya lah ya, versi lainnya gitu. Kita bisa menggunakan untuk UI, untuk desain UI kita bisa menggunakan Java NetBeans. Nah, untuk apa namanya database-nya, kita itu bisa menggunakan yang namanya ini, Pak, MySQL. Nah, eh, nah, oke, jadi kita sudah lengkap, kita sudah punya apa namanya database. Nah, ini database saya, database DBMHS dan database mahasiswa dengan kolom alamat, nama, NIM dan tanggal lahir. Nah, di sini kita akan menyambungkan apa namanya ya, dari NetBeans, Java NetBeans yang hanya berupa tampilan saja atau UI saja, desain saja, kita akan menyambungkan ini bisa menyambung ke agar bisa menyambung atau membaca ini apa namanya ini database di MySQL. Nah, untuk menyambungkan dua hal tersebut antara desain dengan apa tadi dengan database, kita memerlukan yang namanya itu apa aduh yang namanya MySQL connector. Nah, bagaimana cara mendapatkannya, cara mendownloadnya itu kita beli Google ketika saya MySQL connector begini ya. Oke, dan di sini ada website resmi dari MySQL. Nah, kita klik, kita masuk ke sini. Kemudian di sini ada banyak nih, ada AOD.NET, ada ODBC, ada JDBC, Node.js, Python, C++. Nah, karena di sini kita menggunakan Java NetBeans dengan bahasa pemrograman Java, maka kita menggunakan yang JDBC driver for MySQL connector slash G. JDBC ini adalah singkatan dari Java Database Connector. Nah, apa sih sebenarnya connect JavaNet apa nih MySQL Connector ini? Nah, jadi yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya, fungsi dari MySQL Connector sendiri adalah merupakan sebuah alat atau sebuah apa namanya library untuk menghubungkan menyambungkan UI dengan UI yang berformat apa ya berformat yang dihasilkan dari Java NetBeans atau bahasa pemrograman Java yang lebih tepatnya ke ini database MySQL gitu kan. Jadi jika kita ingin membuat sebuah aplikasi yang database, maksudnya perlu lah ya. Kita itu kalau database-nya pakai MySQL, itu kita perlu yang namanya MySQL connector. Nah, karena di sini bahasa pemrograman saya menggunakan Java, maka saya pilih yang versi JDBC ini. Nah, karena di sini sudah saya download, jadi tinggal download ini ya, download gitu langsung otomatis akan buka aja ya. Select, oh button sistem. Nah, kalian select aja nih, ya sesuaiin aja gitu ya. Nanti akan otomatis ke sini nanti download. Seperti itu ya, cukup ya. Oke, sekarang ketika teman-teman sudah download, pastikan teman-teman ingat di mana letaknya itu apa namanya letaknya filenya tadi. Nanti filenya akan bertipekan jar. Oh ini sih, bentar. Di mana di sini? Ini Java Setup jar library. Nah di sini dia kan format seperti ini. MySQL thread connector thread C thread versinya dan .jar berakhir .jar. Ini adalah file jar dari MySQL connector. Oke. Nah
Pertama yang saya lakukan adalah memasukkan apa tadi file share tadi ke dalam libraries, ke dalam file project kita. Saya di sini sudah punya banyak project, dan tapi di sini saya menggunakan project ini, semoga ini ya. Dan dalam project semoga ini cari yang ada file libraries ini, dan klik kanan, ada menu pop-up seperti ini, ada pilihan seperti ini, pilih klik add jar atau folder dan seterusnya itu. Nah, cari sampai ketemu di mana tadi ya. Udah ketemu, pilih dan kita open. Oke, sudah masuk di sini ya. Sudah masuk. Oke, bagus. Ya, sudah masuk cukup. Kemudian kita masuk ke dalam ini apa namanya? Ininya kita frame form, frame formnya kita sudah kita buat ini. Kita masuk ke sini. Masuk ke sini, oke. Ini teman-teman. Oke, gini ya. Ya, pertama, ini ada dua opsi teman-teman ya. Ada dua opsi untuk menghubungkan apa namanya? Menghubungkan frame atau UI atau desain ini ke dengan database. Ada dua opsi. Yang pertama itu kita pakai opsi generate code, dan itu lebih ke konstruktor ya. Itu jadi ketika setiap project ini dibuka, maka dia akan meloading data tersebut. Tapi kita akan menggunakan opsi kedua, yaitu ketika Windows di open, lebih tepatnya Windows pada frame ini, maka dia akan otomatis meloading data tersebut atau mengambil data tersebut, menghubungkan data tersebut. Kita klik pada Gframe, ya sih, event ya. Kita klik kanan pada Gframe ya, Gframe utama ini ya, klik kanan, kemudian events terserah saya gimana, dan window open ini ya. Ini sudah saya coba tadi, open klik, nanti akan masuk ke sini private void from window open. Nah, gitu. Ini mungkin saya teman-teman sendiri, private itu apa, void itu apa bedanya void sama yang enggak void gitu ya. Ini emang, tapi ini bawaan dari NetBeans sendiri. NetBeans jadi memudahkan kita dengan adanya ini. Jadi kita tinggal klik event dan otomatis akan terbuka seperti ini. Itu. Dan di tengah-tengahnya private void event ini ya, itu kita masukkan codingan. Nah, benar. Kita ada 3 codingan. Ini satu sih, tapi 3 saya bikin jadi 3 karena letaknya nggak di sini semua. Yang pertama itu saya sudah punya ini. Ini tadi. Wah, seluruhnya sih. Sudah bahas. Ya. Nah, saya sudah punya, yaitu pertama itu kita import. Kita akan mengimport ini. Import Java SQL, Java Swing G Option Pen, dan Java Swing Table Default Table Model. Nah, karena di sini kita memerlukan SQL dan memerlukan UI Swing, itu Option Pen atau apa namanya pop up. Dan kita juga di sini memerlukan namanya table. Table nanti untuk akan video selanjutnya saya akan mengambilkan table database-nya. Jadi kita import di sini. Nah, kita kan sudah saya copy tadi ya. 3 ini kita copy dulu, import 3 ini. Java SQL seluruhnya kita import ya. Ada bintang ini seluruhnya kita import. Jadi bintang ini menandakan keseluruhan gitu ya. Import keseluruhan gitu. Masuk ke ini apa file kita di bawah package. Nah, package ini kita setelah view. Nah, kita masukin semuanya. Ini kuning biarin aja. Ini ada tulisan ini apa namanya? Pop up unused import. Nah, itu artinya import ini nggak digunakan, kayak ngasih tahu dan ngasih tanda bahwa ya buang-buang space gitu loh. Ngapain sih import tapi nggak lo gunain gitu, salah gitu. Kita diseramain nama si NetBeans-nya, tapi kan ini kita gunain, jadi ya biarin aja dulu kalau kuning gini ya. Setelah itu yang kedua itu ada di itu di ini ngono Pak. WL. Nah, yang kedua yaitu kita harus deklarasi ini. Itu kita deklarasi ini apa namanya ini ya. Ini kan ini window opener di sini kan ya. Window opener di sini. Nah, di atasnya sini kita deklarasikan
deklarasikan seperti ya kita, saya pastikan dulu saya jelasin ya, oke ya. Nah, di sini, oke, di sini, oke, pegang pegang sedikit teman-teman, maaf ya. Nah, kuning lagi kan karena ini eh, koneksi variabel koneksi is never read, karena koneksi nggak pernah dipanggil sama sekali kan. Ini tipe data itu string dan variabel koneksi yang berisi link menuju MySQL, itu kita apa namanya ini nih Pak, database kita. Nah, ini teman-teman sesuaiin ya, bagian belakangnya ini DBMHS ini sesuaiin dengan nama database yang akan teman-teman targetkan. Teman-teman incar bagian database mana yang akan dihubungkan dengan Java ini. Karena di sini saya menargetkan database DBMHS ya, database ini ya. DBMHS, jadi saya ini kasih nama DBMHS. DBC, T2, MySQL, localhost karena ini berada di lokal disk. Kemudian untuk string user, ini untuk usernya itu pakai root aja ya teman-teman ya, pakai root ini tiga tanda petik, titik koma kemudian. Dan untuk pass atau password ini kosongin aja. Jadi tanda petik dua kali gitu doang, nggak usah spasi, nggak usah apapun, nggak usah. Dan di sini connection yang awal ini untuk tipe datanya atau awalan ini tipe data kan ya. Tipe data ini C-nya besar, yang kedua kemudian C-nya kecil gitu ya. Ikuti aja peraturan, ikuti codingan aja. Iya, ikuti codingan saya aja. Nanti biar nggak tersesat gitu. Dan kedua itu statement, kita beri nama variable statement juga tapi pakai S kecil gitu. Oke. Cukup ya. Jadi ini untuk variabel doang, deklarasi variabel doang kan nanti lebih mudah, nggak usah diulang-ulang gitu ya untuk kode selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ini adalah inti dari segala inti ya teman-teman ya. Yaitu ini panjang banget kan, nggak panjang sih, lumayan lah ya. Mulai dari sini ya, saya ke paste dulu. Nggak harus sih, nggak perlu sih yang ini Pak. Ini kan hanya ini default dari apa namanya, default dari netbin-nya. Hapus nggak apa, ini kan hanya komen doang, kalau hilang juga nggak apa-apa. Jadi kita dari sini ke sini malah tadi, yep, dari sini ke sini. Oke, kita pencet, sudah kita di sini kita oke, kita akan jelasin satu persatu. Nah, ini ya harusnya nggak kasih nggak apa-apa. Ini hanya sistem out print ln window dibuka. Jadi ketika window atau formnya ini di run kanan dan run file ini ya, dia akan menampilkan ini output di bawah ini. Bentar, mengganggu. Nah, nah, di bawah ini akan menuliskan, akan tertulis sistem out print akan ada teks window dibuka sama dengan ini. Nah, fungsinya cuma itu teman-teman ya. Jadi buat ini sebenarnya cuma itu doang. Tapi kita perlu ya, kita perlu biar cuman apa ya, penanda doang sih, dibugger ya, dibugger biar kelihatan window dibuka, oh berarti berhasil dibuka gitu, oh berarti masalahnya nggak di sini gitu. Nah, dan di sini ada try ini sering digunakan untuk menghindari error ya, agar sistem mencoba dulu karena sering banget, rawan banget error. Nah ya pokoknya gitulah ya, try ini buat coba gitu aja. Dan dalam try itu kita pakai ini apa namanya, kurung rawal. Itu kita deklarasikan sebuah class dengan for name. For name ini sebenarnya adalah sintaks yang digunakan untuk mencari, karena kita nggak tahu nama. Nah, gini aja deh. Class for name dan seterusnya ini berfungsi mengunjungi atau menjujuk apa ya, menuju ke file yang berisi driver itu, karena kita nggak tahu dan juga males kan pasti nyari di mana nama filenya itu classnya apa gitu kan, males gitu, apa .java kan males. Nah, jadi kita menggunakan class for name. Jadi kelas dikasihkan class untuk namanya yaitu dari ini, dari apa namanya, dari link ini. Nah, dari link ini kita cari dan nanti akan ketemu apa namanya, classnya di sini akan otomatis kayak terisi gitu loh. For name ini jadi otomatis kayak
Mana ya contohnya ya, ada nggak sih? Nah kayak gini nih, nah kayak gini, nah kayak class nggak otomatis ini nanti akan apa driver atau apa gitu public kayak class apa gitu otomatis keisi gitu ya. Jadi jadi Purnam ini buat cari-cari dalam link ini gitu ya, link atau ke file-file ini ya, file.com, dalamnya lagi ke subfile MySQL, sub lagi CC, sub lagi ini. Kalau gitu ya emang nama filenya ini gitu. Lebih gitu. Nama filenya JDBC, kemudian filenya terakhir itu nama driver, misalnya driver gitu. Dan connection ini menyambung ke ini apa namanya nama variabel connection nama variabel itu driver manager kita akan get connectionnya yaitu koneksi user dan pass ya seperti di sini stringnya kita menggunakan 3 string yaitu koneksi dengan apa namanya link ini dan kita akan mengakses juga user dengan root dengan value root dan kita mengakses juga password dengan value 0 atau kosong ya. Jadi kita akan mengkoneksikan driver manager ya mendapatkan koneksi dengan parameter koneksi user dan password. Oke. Kemudian ini statement connection read statement ini yang akan menghasilkan sebuah statement gitu ya. Kan menghasilkan sebuah statement gitu. Dan ini adalah the option pen, so message dialog. This koneksi berhasil dan sampai sini, oke? Itu adalah seperti ini. Saya akan menjatuhkan saya biar lebih ke kanan, run file. Nah, ini namanya the option pen. So message dialog, tampilkan pesan dialog. Teman-teman ada, bentar, saya close dulu ya. Oke teman-teman sudah selesai aturnya. Nah, job ban itu untuk menambahkan message seperti ini. Bisa di oke, bisa di X gitu. Oke, misalnya gini ya. Ini bisa dibuka. Kita X-in dulu. Nah, nah ini nih window dibuka, proxy database berhasil. Nah, ini itu hasil dari ini nih sistem out print ln ini akan masuk ke sini bawah sini isinya sesuai dengan ini kan, ini kan. Nah, itu ini juga. Nah, aduh. Dan di sini ada catch. Oke. Catch di sini merupakan apa namanya ya? Gabungan dari apa ya? Pasangan dari try. Ada try, pasti itu ada catch. Karena catch ini adalah error handling atau yang apa ya? Menghandle error-errornya si try ini. Jika try error, maka semuanya akan ditangkap oleh catch. Jadi nggak langsung error langsung amblas kemana-mana gitu nggak. Jadi catch ini harus banget biar nggak lebar kemana-mana, biar nggak crash sistemnya. Itu kata GPT. Kemudian exception ini ya, ini akan menangkap semuanya tanpa terkecuali gitu. Dan DB exception ini adalah variabelnya. Dan ini option pen lagi untuk menampilkan bahwa koneksinya error dengan tipe exception pen-nya itu error message. Nah, dan di sini DBE exception print stack trace. Ini nih, ini untuk menampilkan apa ya? Menampilkan nah stack trace ini menampilkan error di mana sih errornya. Nanti akan dijelaskan di output sini. Nah, coba kita mana ya? Kita ituin apa ya namanya ya? Ini kita ini coba ini kita hapus dulu, kita komen dulu. Nah, kita coba ini run ya. Anjay. Run file nanti akan keluar ini error. Nah, koneksi agak seperti ini error. Ternyata adalah error gitu ya. Oke. Nah, di bawah sini ketika kita X. Nah, di sini akan ada window dibuka. Ya memang benar karena window sistem print ln-nya ini sebelum try. Jadi sebelum kita coba maka akan keluar apa namanya? Printan atau output print berupa text print, window dibuka di sini di atasnya. Setelah itu baru di try. Nah, setelah di try akan karena ini gagal atau error maka menampilkan ini. Dan saya gedein dulu ya. Oke. Menampilkan ini Java lang run sampai semoga bla. Nah,
Dan ini dari ini lagi dari ini lagi dari ini lagi terus. Nah, ini dari sistem out PLN koneksi database. Kok ini deh. Yang ini koneksi database gagal. Nah, ke sini. Dan di sini ada banyak banget ini apa namanya stack trace-nya ini. Nah, ini seriusannya di sini. Nah, ini berguna banget teman-teman. Ini se, se anu ya kasih ini ya. Saran dari saya ya. Ini kasih DB exception ini nyesuaiin ke ininya di sini sesuai dari parameter catch ke parameter sih variabel exception variabel dari exception dalam catch. Nah, dan titik kemudian print stack trace yang besar T-nya. Kecil atau besar ini cuy? Ya entahlah itu pokoknya atur sendiri nanti ya itu ya. Nah nanti akan ketahuan errornya di mana. Nanti teman-teman bisa nih debak pakai AI gitu ya. Pakai teman-teman sakin Ctrl C dan kirim ke AI. Jadi nanti AI-nya tahu mana yang salah gitu ya. Ya. Oke. Dance bro. Boleh. Nah, kita kembalikan lagi dan kita akan coba lagi. Kita aja klik kanan run file dan semoga berhasil ya. Nggak mungkin dong nggak berhasil. Koneksi berhasil. Oke. Nah, sudah jadi sebenarnya teman-teman ya. Jadi untuk membuat aplikasi kita itu harus ada database, harus ada UI. Nah, untuk menggabungkan keduanya itu kita harus punya library yaitu yang bernama MySQL Connector ya. Itu ya. Ya. Oke. Untuk kali ini panjang banget. Untuk video kali ini mungkin cukup itu doang ya. Kita akan lanjut ke part selanjutnya ya. Saya akan ditemani mas-mas kakak ditemani ya. Oke, bahas desain ya. Bahas desain UI yang keren-keren gitu. Oke, bye bye. Selamat tinggal.